Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gusti Moladi dan Adi Satria. di Koas Kopong. Intro. Nah, Nah, teman-teman semua, sekarang ini Koas Kopong kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bang Jam-Jami. thank you. Bang Jam-Jam ini dulunya itu pernah kuliah di Jerman, teman-teman. Gimana teman-teman pada penasaran kan? Jadi ini itu sekarang lagi ngebahas tentang gak formal banget, tapi insya Allah sedikit buat jadi motivasi buat teman-teman semua yang lagi jenuh, yang lagi bosen, yang lagi capek pas pandemi ini kan. Gimana Bang Ade? iya. Boleh diceritain dong sedikit? Nah, jadi Bang Samsami ini dari awalnya itu dia bersekolah di SD Panaragan 2 Bogor, terus di SMP 4 Negeri Bogor dan SMA Negeri 1 Bogor. Nah, selanjutnya Bang Samsami ini melanjutkan kuliah setingkat S1 di Fakultas Kedokteran Jerman gitu. Iya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ya Gusti Langsung aja ya. tanya langsung ke Bang Samsami ya. Itu gimana sih Bang? Apa sebenarnya yang yang Abang sukain, pelajaran yang disukain? Kok bisa gitu? Pelajaran yang gue sukain di SMA mungkin. Dari SMA itu ya? Dari sekolah Iya. mungkin gitu. jadi memang basicnya tuh kalau gue tuh zaman dulu penasaran sama biologi. Oh. Biologi ya. Ada dua sebenarnya, biologi sama kimia. Dua itu lah. Penasaran, akhirnya cari-carilah sebenarnya jurusan-jurusan yang kira-kira merembet dari arah Iya. kemana seperti itu. Dan memang juga gue emang ada turunan keluarga dokter sebelumnya. Dokter, ya. Jadi kayak searah lah kita semua kayak gitu. Kalau gua dulu paksaan tuh Bang. Lu paksa. Paksaan dulu orang tua. Jadi emang awalnya emang niat di kedokteran ya awalnya. Dari awal memang gue kedokteran. Nggak ada pilihan lain bang. Ada sebenarnya ada. Dulu gue pengennya sebenarnya pertambangan. Oh pertambangan. Kenapa pertambangan? Karena gue liat teman-teman gue tuh kayaknya waktu zaman SMA tuh ya orang-orang pertambangan kan gayanya agak beda di kita tuh. Iya. Dia tuh kayak, wah ini orang kayaknya kalau pengen kaya raya lu harus masuk pertambangan gitu. Banyak banget ya gitu zaman dulu tuh zaman gue waktu itu ya. Itu lu masuk pertambangan lu bakal kaya. Cuman akhirnya gue pas gue bilang gitu ke orang tua, dikonsultannya yakin mau pertambangan deh berarti. Dibawanya gue ke orang pertambangan, dikonsultasikannya akhirnya di situ gue berubah pikiran. Karena mungkin itu ya kalau pertambangan mungkin sering jauh dari keluarga gitu ya. Itu jauh dari keluarga pertama dia pun bilang, kamu yakin nanti sumber daya alam masih ada pada saat kamu udah beres segala macam. Kayak gitu. Jauh kali ya Jadi udah kayak gitu-gitu. Oh. Makanya gue pikir-pikir, ya udahlah kembali lagi lah kita. Ke kedokteran akhirnya gitu ya. Kedokteran. Jadi kesibukannya apa nih sekarang ini? Koas di masa pandemi. Ya sekarang gua koas di RSHJ Medan. Sekarang kebetulan lagi ngambil stase Objin. Objin ya? Objin. Jadi kalau di masa pandemi ini, jujurnya kalau gua tanya sama sebelum-sebelumnya ya, kayaknya lebih santai dibanding sebelumnya gitu, katanya gitu. Cuman tapi tetap proteksi kita lebih jauh lebih dibanding yang sebelum-sebelumnya itu sih yang gue rasain sekarang. Sekarang lebih serem kan ya? Harus pakai masker kita, pakai APD gitu kan, harus lengkap sekarang. Lebih gerah. Jadi ini stase keberapa bang? Kalau boleh tahu. Ini gue udah stase ke-7. Oh ke-7 ya? Iya, Objin. Objin ke-7. Jadi sebelumnya stase apa aja bang? Udah dilewati. Gua pertama kali udah lewat anestesi udah, forensik juga gua udah, terus penyakit dalamnya udah, THP juga udah, neuro udah, anak udah, dan sekarang masuk Objin ya. Udah banyak ya Bang ya. Udah dikit lagi mau selesai itu. Amin. Gini nih, Bang Jam-Jami. Kita balik ke awal gitu kan. Gue penasaran nih. Awal itu kan S1-nya di Jerman gitu. Pengalaman kuliah di Jerman itu kayak gimana sih? Boleh ceritain nggak? Sedikit. Pengalaman kuliah di Jerman. Kuliah di Jerman kalau secara keseluruhan itu kalau gua bilang sangat berbeda dengan kuliah di Indonesia. Alhamdulillahnya, maksudnya gue dikasih kesempatan buat ngerasain dua-duanya. Karena memang dulu pernah sih gue asalnya begitu. Gue kuliah di Jerman kayak gini. Emang gimana ya di Indonesia kuliah tuh rasanya? Apakah sama kayak gini atau enggak? Iya. Ternyata di kampus akhirnya gue ngerasain dua-duanya sekarang. Jadi S1 di Jerman, nah profesinya di Indonesia kan? Coba. Jadi gue di Jerman tadi itu lah, maksudnya kuliah kedokteran di Jerman, terus kita lanjut lagi di profesinya di Indonesia.
perbedaannya mungkin yang Bang rasakan gimana itu? Yang lebih Bang rasakan kuliah di Jerman sama di Indonesia yang paling terasa apa? Yang paling terasa kuliah di Jerman sama Indonesia bedanya itu kalau di bidang kedokteran ya, karena gue kedokteran tuh ya. Jadi pertama yang gue lihat itu adalah sistem belajar beda. Sistem belajar di kuliah di Jerman sama di Indonesia itu beda banget lah gue bilang seperti itu. Terus yang kedua dilihat dari mahasiswanya juga itu jauh beda dalam artian bahasa kasarnya nih ya. Zaman dulu kalau misalnya gue kuliah di Jerman itu gue kayak belajar itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Iya. Itu gue kayak gitu loh. Beda banget sama Indonesia ya. Tapi kebanyakan gini loh. Apa ya? Kalau di Indonesia kan kita satu circle gitu kan, satu bahasa. Jadi kita kayaknya lebih pergaulannya itu lebih luas gitu lah. Nah kan kalau Jerman kan kita ketemu orang asing dari negara lain gitu ya. Gitu kan. Jadi kita harus ngikutin mereka kan. Mau nggak mau harus ngikutin poin di sana gitu. Betul. Itu benar-benar beda misalnya. Beda juga ya. Beda. Gua itu dulu tuh ya. Ini sharing dikit ya. Dulu tuh ada mimpi buat kuliah ke luar, cuman banyak faktor yang harus dipertimbangkan keluarga dan akhirnya nggak boleh gitu kan. Nah sebenarnya apa sih persyaratan kalau misalnya mau kuliah ke luar? Persyaratan kalau pengen kuliah di Jerman itu ya. Jadi gini, nanti kita ini sebenarnya nggak bisa langsung kuliah. Ini kita ngomong masalah kedokteran ya, intinya kedokteran ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ini pada pengen kuliah di Jerman itu kita nggak bisa langsung, gue pengen ke Jerman langsung kuliah apply keterima nggak semudah itu. Jadi ada tahapan pertama ini kita harus masuk sekolah penyetaraan misalnya. Oh iya. Dan sekolah penyetaraan itu namanya tuh student college nama dia. Student college itu nanti di situ tuh mereka sudah ada kayak kelasnya masing-masing. Kalau kamu pengen ngambil jurusan yang berbau ekonomi, ada kelas ekonominya. Ada misalnya mau masuk pertambangan teknik, ada tekniknya, masuk ke kedokteran ada kedokteran. Jadi udah ada kelasnya masing-masing. Hanya dari situlah kalau orang asing lulus dari sekolah itulah kalian bisa daftar ke universitas tadi. Tapi kalau misalnya kalian nggak sininya nggak lulus, ya kalian nggak bisa kesana. Nggak bisa ya. Berapa lama biasanya Bang? Jadi student college itu yaitu paling cepat itu setahun. Setahun ya? Paling cepat setahun, maksimum 2 tahun. Jadi nanti udah ada penjurusan ke masing-masing yang kita minati gitu ya? Betul, jadi ntar misalnya kalau misalnya lu kayak gue, karena gue pengen ambil kedokteran, berarti gue harus ngambil kelas M atau M kurs bahasa sananya ya. Maksudnya M kurs itu. Nah dari M kurs ini ntar lu boleh nih, lu mau ngambil biologi boleh, pokoknya berbau sains semua ambil dari situ. Lu nggak bisa nyimpang, lu masuk dari W misalnya namanya Wirtschaft itu buat ekonomi, lu nggak bisa dari ekonomi lu masuk ke kedokteran, nggak bisa. Itu udah dipilah-pilah dari awal kayak gitu. Nah terus untuk itu ya Bang, kan dari student college ke universitasnya kan? Nah sistemnya gimana? Apakah kita harus apply lagi, harus ujian lagi atau gimana sistem? Jadi kan student college itu gua bilang sebagai kelas 4 di SMA lah. Jadi SMA kelas 4 di sana, jadi lu di sana belajar lagi semua tentang tentang SMA tuh, cuman dalam bahasa Jerman semuanya sana nanti. Jadi lu bener-bener kayak lu fisika, kimia, matematika semua dalam bahasa Jerman. Bayangkan kayak gimana bentukannya sana kan, semuanya bahasa Jerman. Nanti setelah itu ada ujian akhirnya. Ada ujian akhirnya. Nah ujian akhir itu nilai tadi, ujian akhir tadi itu yang bakal lu gunakan, itu bakal digabungkan dengan nilai kita di Indonesia. Nilai SMA lu di Indonesia berapa, digabungkan dengan ujian akhir tadi berapa. Setelah hasil akhir itu yang digunakan, nilai itu digunakan buat daftar ke kampus masing-masing. Kayak gitu sistemnya sana. Untung gua nggak jadi ya ke Jerman, supaya seribet itu loh Bang. Ribet. Tapi ada tips and triknya kan? Gimana tuh? Tapi nanti di akhir aja. Nanti aja. Tapi ini agak-agak sedikit curang, cuman kalau gua bilang konferensi itu berguna banget. Kita simpan buat di akhir aja ya. Iya, biar nanti semua pernah nonton semua gitu sampai akhir. Nah kalau untuk bahasa Bang, kita awal datang ke Jerman gitu ya, apakah dituntut memang harus sudah bisa bahasa Jerman atau seiring berjalan waktu nanti bisa dengan sendirinya gitu? Jadi pertama syaratnya itu kan untuk bisa masuk kuliah itu lu harus ada level bahasanya, dulu. Itu
Itu level bahasanya dulu minimal itu B2 kalau gue itu B2. Jadi ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Level buat akademi itu nyampe B2 gitu. Jadi di tengah-tengah lah ya. Jadi lu harus belajar bahasa dulu. Bahasa ya. Gue juga dulu nggak bisa. Awalnya gue kira, gue sebenarnya ya jujurnya, gue bilang ini kena zong lah. Gue kira di Jerman tuh nggak pakai bahasa Jerman. Awalnya gue kira seperti itu. Jadi gue bilang udah kenapa ke Jerman. Ternyata diberitahuannya wajib bahasa Jerman. Makanya otomatis gue belajar bahasa dulu. Belajar bahasa dulu, baru gue apply ke sana. Baru ke sana ya. Di Indonesia ya berarti. Jadi gue dulu bulan Juli gue tuh sama tahun bulan Juli ya. Bulan Juli gue lulus. Di situ gue bahasa dulu. Gue bahasa selama 5 bulan. Setelah beres bahasa 5 bulan, gue ujian bahasanya, dapat sertifikatnya itulah. Itu baru kita bisa apply. Tapi tadi buat masuk ke student connect tadi pun itu nggak semudah masuk itu. Karena logikanya gini, student connect itu kan dia sekolah buat mahasiswa asing semua yang pengen kuliah di sana. Artinya bangku di situ tuh diperebutinnya bukan cuma sama lu doang. Lama sih, Seluruh dunia gitu ya. seluruh dunia yang ngebutin semuanya itu. Makanya disortirnya pada bener-bener pada sih. Kayak gitu lah. Aduh, kita kayaknya udah pesimis duluan nih bang. Tapi jangan nyerah lah ya. Iya. Gak ada yang nggak mungkin kan, istilahnya. Nah bang, kita kan udah membahas tentang panjang lebar ya tentang masuk kuliah kedokteran Jerman. Sebenarnya bang, kalau pergaulan di sana gimana sih? Enggak, kalau pergaulan gimana? Pergaulan, kalau misalnya pergaulan, mungkin orang image-nya tuh luar negeri itu lebih bebas dibanding di Indonesia. Dalam artian kayak lu ke klub malam atau kemana tuh bebas segala macam. Sebenarnya nggak begitu juga. Bedakan antara orang-orang Eropa sama orang-orang Amerika. Karena kalau buat gue pribadi di Eropa ini mereka lebih apa namanya ya, tidak sebebas di Amerika seperti itu. Jadi kayak gue sama temen-temen gue dulu weekend misalnya kita cabut, Zam mau cabut ke sini kan, misalnya ke bar sini, ayo bareng-bareng. Tapi pas saatnya belajar, tadi gue bilang bedanya mahasiswa Indonesia sama itu, setelah pas saat kita belajar ujian kita benar-benar fokus semua di situ. Ya. Jadi benar-benar yang namanya work hard, play hard itu biasanya seperti itu. Lu benar-benar belajar dulu, fokus. Saat udah beres, libur, lu libur, bebas benar-benar bebas gitu. Iya. Jadi harus dipisah gitu ya. Kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk bermain gitu ya. Itu gue banget sih bang. Gue kalau lagi ujian fokus, seminggu itu udah fokus. Nah, kalau ini bang, kalau hubungan sama dosen gimana tuh? Hubungan sama dosennya? Iya. Kalau di Indonesia kan bisa dibilang beberapa di banyak institusi ya kayak apa ya, ada gap gitu antara dosen sama mahasiswanya gitu ya. Mungkin masih memakai sistem yang lama gitu ya. Kalau di Jerman gimana bang? Kalau di Jerman itu salah satu alasan gue juga sebenarnya pengen jadi pengajar tahun terlebih itu. Kenapa? Karena gue termotivasi sama dosen di Jerman. Mereka itu tidak ada namanya gap antara mahasiswa dengan dosen itu nggak ada. Kayak teman gitu ya. Lu mau diskusi sama dia, diskusi langsung ngobrol. Saya ada pertanyaan segala macam, langsung jawab, langsung sharing kita. Nggak ada gitu-gitu. Bahkan pernah ada momen kenapa gua sana tuh gua pelajaran paling suka ya. Gua paling suka anatomi. Gua paling suka anatomi. Kenapa gue suka anatomi? Karena dulu ada momen di mana apa bahasa kita ya, SMF mungkin ya. SMF-nya dari Departemen Anatomi itu Profesor Fung namanya. Lu boleh cari namanya Profesor Fung ada. Dia tuh sampai ngundang gua makan bareng sama dia. Makan bareng ke ruangan dia, makan bareng buat ngobrol aja. Buat ngobrol. Maksud gua yang jabatan setinggi itu profesor. Jawaban tinggi ya. Ngajak ngobrol gua yang bukan siapa-siapa ini. Ke ruangannya dia, kita ngobrol sambil makan. Diskusi ya. Itu gue bilang, itu respect banget. Dan dia itu salah satu motivasi gue sekarang. Buat menjadi pengajar ya sekarang. Gue pengen pengajar karena satu gara-gara beliau. Dan gue suka anatomi gara-gara beliau gitu kan. Meskipun gue pada saat anatomi itu, gue banyak kalus gara-gara beliau juga. Tapi maksud gue, dia baik banget. Motivasi ya. Dia motivasi banget kayak gitu. Nah kalau untuk itu bang, kalau untuk tanggapan gitu ya, dosen ataupun masyarakat sekitar gitu ya terhadap warga negara asing atau pelajar asing di sana gimana? Buat warga negara asing di sana,
kalau gue pribadi, kalau misalnya mahasiswa, artinya atau orang-orang yang berpendidikan lah, mereka sangat welcome sama kita. Sama kan. Sangat welcome sama kita. Mereka nggak ada rasis, nggak ada apa-apa. Bahkan gue ada pengalaman, gue mau sholat Jumat sana itu waktu jam kuliah itu. Gue ngomong sama dosennya, bilang, Prof, saya izin mau sholat Jumat ini jam berapa? Jam segini. Oh yaudah, itu masih jam 12 padahal. Sholat Jumat jam 2 saat. Oh yaudah, sekarang aja pergi, takutnya kamu pulang. Dia benar-benar membebaskan kita. Itu kalau yang bahasa kasarnya berpendidikan ya. Tapi gue juga dulu kan pernah di Jerman kan susah hidup ya. Maksudnya kan biayanya juga kan tinggi banget. Karena gue pernah juga kerja part-time, kerja paruh waktu di sana. Pas paruh waktu di sana itu tadi bosnya tuh kayak gitu. Lu kerja di sini, ikutin aturan sini, waktu sholat lu ya lu yang atur sendiri kayak gitu. Jadi toleransi kalau orang-orang yang berpendidikan gue bilang dia sangat toleransi. Tapi kalau misalnya gitu yang kurang ya seperti itu. Seimbang lah. Tapi menarik nih dari pembahasannya bro. Yang Jami tadi katanya sempat kerja gitu. Itu gimana? Ya. Ngumpetin waktunya itu gimana? Ya kan tadi kan ada waktu buat belajarnya kan bisa bilang kayak Lebih padat gitu ya. iya kalau waktu belajar bisa kayak 24 jam belajar aja gitu ya. Nah, gimana membagi waktunya? Membagi waktunya itu gimana? Cara ngebagi waktunya jadi bener sih jujurnya kayak misalnya zaman dulu kalau gua kuliah pas gua zaman kuliah itu kan namanya kuliah FK ya, tahu kayak gimana beratnya kan. Apalagi gua punya prinsip gini, sebagai orang asing lu kuliah kedokteran itu kalau orang lokalnya butuh waktu 8 jam untuk belajar, lu minimal 2 kali lipatnya tuh. Kenapa? Karena pertama lu harus mentranslate itu semua bahasa ke bahasa dan memahaminya. Itu yang selalu gue pegang. Makanya kalau misalnya gue orang asing, misalnya orang lokalnya juga 8 jam belajar, gue harus dobelin kayak gitu. Iya. Makanya gue bener-bener harus bagi waktunya, manajemen waktunya sangat-sangat parah gitu. Maksudnya bener-bener kuat banget lah. Nah untuk masalah kerjaannya itu, makanya gue cuma ngambil kerjaan pas weekend aja. Ya. Jadi kita mahasiswa di sana, karena gue bukan anak sultan ya, maksudnya ya kita kan bukan anak sultan, karena kedua juga nggak ada beasiswa pun gitu. Karena memang pada saat itu untuk beasiswa kedokteran yang gue tahu itu nggak ada, gitu. Karena mereka mikirnya kedokteran di Jerman itu pertanyaannya lu kapan lulus di sana, gitu. Nggak ada kepastian, gitu. Sedangkan banyak yang apa terus supaya duit buat dia kayak gitu. Makanya jarang kedokteran gue misalnya buat beasiswa. Makanya gue kerja itu pas weekend aja, Sabtu Minggu itu gue kerja. Keren juga ya bang. Iya. Nah kalau untuk itu gimana ya bang? Untuk tadi kan part time kan, Sabtu Minggu gitu ya, di weekend gitu. Nah kalau untuk pendapatannya kira-kira berapa gitu? Pendapatannya, Iya. Kira-kira aja gitu. pendapatannya. Ya aja kan berminat ke sana bekerja. Iya ada. banyak orang-orang kayak gitu. Jadi kalau kita mahasiswa itu di sana itu dibatasi pendapatannya. Ada limit pendapatannya dan kita juga ada limit jamnya. Kita cuma boleh gue lupa 20 jam setahu gue tuh, maksimum 20 jam dalam waktu sebulan. Dan pendapatan kita tuh maksimum 400 sampai 450 euro. Itu maksimum. Kalau dikonversi berapa? Nah itu. Biar paling gampang zaman dulu sih ya, kali 15.000 aja paling gampang kalau gue. Jadi sekitar 6 juta, 7 juta lah. Itu per bulan. Itu per bulan pendapatan lu maksimum ya. Lebih daripada itu lu harus bayar pajak. Jadi gua buat mahasiswa saya tuh free. Jadi batas maksimum gua tuh 6 juta ya? 6 juta itulah pendapatan gua tuh. 6 juta itu udah gitu. Tinggal bagi-bagi waktunya aja. Misalnya lu kan tadi gua bilang kan 20 jam ya. 20 jam ini gua ngabisin waktu buat sebulan misalnya nih. Gua bakal parat nih ujian depan sini, udah gua ambil semua catanya sekarang gitu. Boleh sih. Oh jadi bisa apa ya? Bisa Lu bisa ngambil duluan biar sekarang nih dihabisin semua Biar pas santai gitu ya? Kita pakai santai bisa. Pas Tapi ya. tergantung kerjaan masing-masing. Oke. Tergantung kerjaannya aja sebenarnya. Iya. Nah, tadi kan mungkin udah pendapatan gitu ya, terus pendapatan dari kerja sana part time. Nah, sekarang untuk pengeluaran gitu. Ya, Nah, pengeluaran. ya, masalah biaya hidup atau living cost di Medan, kalau untuk yang normal aja, berapa sih kira-kira gitu, untuk sebulannya? Buat di sananya itu, Ya, gua rincin aja ya. Gua soalnya lupa ingat. Jadi zaman dulu tuh gua dulu tinggalnya di apartemen. Apartemen itu paling murah bayar 200 euro apartemen itu. Kita hitungan euro aja dulu ya, biar gampang tentunya 200 euro itu wajib. Kedua, kita wajib punya asuransi
asuransinya itu 80 euro harganya BPJS lah zaman sekarang tuh ya. 80 euro asuransinya itu. Ditambah biaya buat handphone, kuota segala macam itu gua 40 euroan. Ditambah sama biaya makan gua 60 euro lah, karena gua masak dulu. Gua masak dulu ya tadi kan. Belum masak terus ya bang? FYI ya maksud gua, makanan paling murah sana itu ya kan gua mahasiswa bukan anak sultan, paling murah itu 3,5 euro. Nasi goreng itu ada loh, nasi goreng Cina 3,5 euro lah, itu sekitar mungkin 50-60 ribu lah misalnya makan di sana. Itu zaman dulu ya, itu gua tahun 2010. Jadi lebih hemat kalau Jauh. masak sendiri gitu ya. Jauh. Jadi gua sebulan mungkin habis bisa lah nyampe seimbang kan, makanya mereka mungkin pemerintah Jerman ngerti kali ya. Ini bocah mahasiswa paling pengeluaran maksimum 400 euro lah per bulan. Jadi mereka balance. Antara part-time Atas pendapatnya tadi ya. Betul. Dengan pengeluarannya tadi. Pengeluarannya udah balance ya gitu lah. Kayak gitu. Terus ini bang, kan tadi udah bahas tentang makanan segala macam. Tapi kalau misalkan abang nanti pengen kuliah dari apartemen itu gimana? Naiknya naik sepeda kah? Oh, Apa ini? gua sepeda ada, Sepeda tapi thanks God-nya pemerintah bukannya gua bukan pemerintah orang lain ya, cuman di Jerman tuh enaknya gini. Kalau kalian pernah dengar mungkin kuliah di Jerman tuh gratis loh, nggak ada biaya segala macam. Itu sangat sering dikumandangkan seperti itu kan. Bukan gratis, lebih tepatnya harganya murah jika dibandingkan dengan Indonesia harganya. Zaman dulu gua kuliah kedokteran di Jerman itu, gua bayar uang per bulan tuh 200 euro, 220 euro itu per semester gua. Biaya per semester gua 220 euro, itu mungkin sekitar 4 juta paling sekarang. 4 juta. Tapi dengan uang 4 juta tadi, lu dapat tiket gratis selama 1 semester tadi. Lu bisa pakai kendaraan umumnya sana. Kalau di sini kan kita Metro Daily misalnya, itu gratis dipakai Itu selama. kendaraan apa aja itu? Semua kendaraan apa? Semua kendaraan fasilitas umum, ada tram, ada bis, ada kereta di situ, lu bisa gratis semua. Jadi benar-benar murah banget. Pendidikan benar-benar murah banget. Enak ya sana ya? Di sini kan kita lumayan lah ya. Gua sana nggak. Gua sepeda ada, cuman kalau deket-deket aja pakainya. Tapi kalau misalnya ke kampus gua pakai tram biasanya. Karena kan pertama jamnya udah pasti tepat waktu sana. Lu jam menit berapa misalnya jam 3.02 datangnya dia. Nggak bakal lebih kayak gitu. Jadi benar-benar udah terprediksi gitu. Jadi benar-benar enak banget ke sana. Kalau mobil pribadi, aduh, enggak. Harganya murah, tapi enggak lah mendingan umum lah misalnya. Iya. Jauh lebih Mahal di bensin atau di pajak juga mungkin ya. Lagi lagi kita bukan anak sultan. Mana sultan kita Iya. ya? Ada lagi bang Aden? Apa lagi ya? Nah mungkin tadi kita udah masalah kehidupan di sana ya. Mungkin balik lagi mungkin seputar masalah kampus mungkin ketika tadi bang gitu. Kalau sistem ujian di sana sama sistem penilaiannya gimana gitu bedanya? Kalau di Indonesia kan ada IPK nih dari yang paling tinggi 4 Iya, iya. Oh iya, itu menarik. Di Jerman tuh kebalikannya. Karena kalau di Indonesia kita 4 paling tinggi deh. Di Jerman itu paling tinggi 1. Satu ya? 1. Mereka nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. 1 paling tinggi, 6 paling jelek ya. Lu nilainya 3 itu batas kelulusan. Oh, 3 batas kelulusan. Gue lupa pokoknya antara itu lah batas kelulusan itu. Di bawah itu lu nggak lulus. Jadi pakai IPK-nya dari 1 paling tinggi, 6 paling lulus. Di 1 sempurna, 6 paling Ya, standar 6. Kalau sistem ujiannya, kalau di FK gimana bang? Jadi kalau di Indonesia kan sistemnya kebanyakan ya, kalau ujian kompetensinya itu pilihan ganda gitu. Kalau di Jerman sistemnya gimana? Pilihan ganda juga atau ada esai biasanya? Kalau di Jerman itu berarti tergantung masing-masing departemennya. Seperti itu ujiannya gitu. Tapi kalau misalnya ujian negara, jadi kami di Jerman itu sistemnya agak ngomong masa dikit ya sistemnya itu ya. Jadi kuliah di Jerman itu kan dia ada 6 tahun misalnya. 6 tahun. Jadi dan setiap 2 tahun itu mereka tuh ujian negara namanya. Ujian negara kalau kita kayak PPD-nya gitu. PPD ya. Jadi soalnya negara yang buat setiap 2 tahun tuh. 2 tahun. Cuman gue dengar sekarang udah berbeda sistemnya. Cuman ini gue ngomong bisa zaman dulu ya. 2 tahun. Kalau misalnya lu nggak lulus ini, lu cuma punya 3 kali kesempatan. Lu nggak lulus 3 kalinya, udah sistemnya gitu. Kebayang nggak? Gue ada cerita temen gue, dia udah tahun ke-6-nya dia, ujian akhir banget ini lulus, dia
lulus gitu. Tapi sini dia nggak lulus 3 kali, dia langsung di DO. Itu kalau DO itu gimana? Itu pindah ke kampus lain kah? Apa? Kalau lu udah di DO dari kedokteran, lu di blacklist dari kedokteran. Oh nggak bisa. Kedokteran Dari seluruh gitu ya, seluruh. Dari univ manapun di Jerman tuh nggak bisa masuk. Dia tahu lu nggak enggak. Nah, kalau ujian negaranya tadi itu ada 2 macam. Dia tuh ada yang oral pertama, oral tuh di kampusnya sendiri, kampusnya masing-masing, dia oral tes langsung. Yang kedua ada tadi pilihan ganda, tapi bukan komputer, masih manual, Masih manual ya. masih manual. Bisa nyontek gak saja? Wih, Nah, ya budaya nyontek di sana gimana? Ada atau enggak? ada. Ada ya. Budaya nyontek tuh, Ada juga. kata gue di mana-mana kayaknya ada. Berarti kan? Karena gue pernah melihat langsung mereka nyontek seperti apa caranya. Oh, sama aja kayak gini. Sama kayak di Indonesia ya. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya. Sama aja. Di sana juga nggak semuanya pintar lah. Ada juga yang otak-otaknya sama lah. Nah gini bang, tadi kan DO itu kan ya. Itu berarti kalau misalkan kita ngambil jurusan lain masih boleh? Kalau lu ngambil jurusan lain boleh. Tapi tadi kan gue bilang masing-masing kan udah ada pas masuk student college mereka udah ada jurusannya ya. Lu ada M, ada W, ada P, ada S atau apa lupa. Lu hanya bisa mengambil jurusannya sesuai dengan awal tadi. Bisa gue ngambil M. M itu kan cuma bisa ke hubungan sama sains semua tuh. Jadi kalau udah keluar kedokteran, lu harus cari yang lain selain kedokteran. Lu bisa masuk ke biotek lah atau biologi murni atau segala macam. Tapi yang berbau dengan itu semua, lu nggak bisa nyimpang. Lu bisa nyimpang ke yang jauh dari itu kayak ekonomi atau segala gitu. Tapi satu hal yang lu perlu ingat, sebagai orang asing kita tuh punya batas waktu di sana. Jadi kita dibatasin, kita nggak bisa seenaknya yang berlama-lama sana nggak bisa. Jadi pada waktu buat pendidikan di sana gitu. Iya, kita kan ada visanya itu, ada visa itu. Nah itu tuh kita dibatasin kayak misalnya student college tadi ya, itu batasnya cuma 2 tahun maksimum. Lebih daripada 2 tahun, lu harus pulang deportasi ke Indonesia. Makanya sangat-sangat susah di awalnya. Jadi benar-benar kayak lu nggak bisa itu bentukan Harus smart, harus lu benar-benar harus jangan ada kata-kata terpaksa lu di Jerman jangan. nggak ada ya. Bagi kedokteran sana aja. Berarti nggak hanya pinter aja berarti bang, harus rajin juga ya. Harus rajin, pinter nggak harus sih, tapi jangan kurang juga maksudnya ya. Rajin itu wajib. Yang tadi gue bilang kalau orang makan 8 jam lu harus minimal 2 kali lipat. Itu jauh banget bang. Iya. Apa lagi ya? Ini untuk Menarik banget, banyak yang mau dibahas gitu ya. apa? Banyak yang mau dibahas. Kalau bahas masalah Jerman banyak. Panjang kali ya durasinya ya. Tapi ini bang, ini mungkin jadi trik buat teman-teman semua yang nonton video ini. Apa sih bang persyaratannya untuk kesana? Apa aja yang harus siapin di Indonesia nih? Persyaratannya di Indonesia, sekali gue tambah trik tadi kali ya. Jadi yang tadi gue bilang kan, kalau misalnya lu pengen daftar ke kampus masing-masing itu yang dibutuhkan tuh 2 macam nilai. Nilai daripada student college tadi yang pertama sama nilai Indonesia lu. Nah, sekarang gimana caranya biar nilai lu tak gede? Logikanya gimana nih? Nilai student college lu mungkin digedein lagi, itu otak lu murni. Iya. Artinya SMA lu nilainya digedein. Oke. Maaf nih gue bilang nih ya, kan di Indo kan gampang banget ya manipulasi nilai kan, bahasa gampangnya gua itu bahasanya. Apalagi gua tahu maksud gua kayak banyak SMA tuh yang rapotnya nggak langsung keluar, masih pakai rapot bayangan, bahasa zaman dulu rapot bayangan. Pas 3 baru ditulisnya. Iya. Dongkrak lah di situ nilai Ini salah satu tips and trick tadi ya. tips and trick gua, dongkrak di situ nilai tinggi-tingginya. Jadi kita bilang ke gurunya kalau kita mau kuliah luar negeri gitu ya, Iya. butuh nilai tinggi terus ya Itu atur-atur lah di situ. Iya, Itu dan enaknya juga di Jerman mereka nggak lihat tuh dari mana sekolahnya. Jadi nggak peduli itu SMA favorit atau SMA paling bawah, mereka nggak peduli, yang penting nilai akhir tuh. Nilai akhir lu. bagus ya. Makanya itu tips and trick gua, gedekan nilai di Indonesia tadi. Karena itu sangat-sangat membantu gitu. Iya. Membantu banget. Nah itu tadi udah masalah nilai. Yang lainnya ada lagi nggak? Yang kedua, selain masalah tadi bahasa. Bahasa ya. Bahasa jangan zonk kayak gue zaman dulu. Karena gue bilang tadi, gue kira nggak pakai bahasa Jerman, ternyata pakai bahasa Jerman. Jerman ya. Karena jujurnya, buat gue pribadi bahasa itu dia yang membuat segalanya itu bahasa. Dan jangan percaya kalau ada orang bilang gue tinggal di negara itu juga sebulan nggak bisa belajar bahasa, itu bullshit. Bullshit ya. Bullshit, sorry ya bilang gitu ya. Cuma itu benar-benar bohong, nggak ada gitu. Nah mungkin orang masih banyak nyangka gitu bang, orang Jerman kan Eropa nih pasti bisa juga bahasa Inggris. Nggak semuanya juga kan? Enggak semuanya bisa bahasa Inggris. Terutama di daerah gue ya,
kan Jerman tuh dari silsilahnya zaman dulu kan dibagi dua ya, ada Jerman Barat sama Jerman Timur. Gue tinggal di Jerman Timur, kotanya namanya Dresden, cari aja Dresden. Dresden itu dia ibu kota provinsi Saxon sana, namanya Saxony. Orang di sana masih kurang bahasa Inggris, lu nyampe sana mereka Inggrisnya masih kurang banget. Jadi emang bahasa Jerman ya sehari-hari gitu ya. Jadi bahasa Jerman sehari-hari kayak gitu. Kayak gitu. Nah selain bahasa ada juga Bang? Bahasa yang tadi nilai, Bahasa bahasa yang kedua, yang ketiga duit. Duit masalahnya di sini agak sensitif ya, cuma kita belak-belakan karena pemerintah Jerman tuh mereka nggak mau orang datang ke negara mereka tuh takutnya cuma buat kerja doang atau segala macam. Tujuannya pura-puranya kuliah padahal memang enggak. Jadi pemerintah Jerman mewajibkan untuk punya uang tabungan deposito kita istilahnya. Itu minimal 8.000 euro. 8.000. Zaman dulu 120 juta. Uang itu dipergunakan untuk pas lu mau perpanjang visa, mungkin uang itu ada, oh berarti nih anak ini di sini udah tercukupi uangnya, nggak bakal minta di sini seperti itu, baru dikeluarkan nanti isinya seperti itu. Jadi uang hanya, maksudnya mereka pengen bukti bahwasanya ini anak sini nggak bakal terbengkalai, gitu. Udah tercukupi hidupnya seperti itu. Bisa sistem cheating juga nggak Bang? Bisa. Jadi kayak kita pakai duit teman dulu gitu ya, masukin ke rekening gitu ya. Itulah yang gue pakai zaman dulu kayak gitu. Juga itu. Kan tadi gue bilang, gue ini bukan anak sultan, jadi gue nggak bisa menunjukkan 8.000 euro gue, gitu enggak. Jadi kita sebagai mahasiswa di sana, kita sistemnya itu minjem uang kawan, masuk rekening minimal 3 bulan terakhir lah tunjukannya. Jadi jangan langsung tiba-tiba 8.000, jangan curiga. Curiga ya. Masukannya per tahap, ada 3 bulan, mungkin lah, ini ada sih 8.000 euro di sini. Oke, kita beres itu, udah keluar visanya, balikan ke negara. Trik itu Bang. Trik lagi ya? Trik lagi. Yang keempat Kalau ada. itu sultan, kalau sultan bebas nambah. Bebas ya. Untuk yang keempat ada nggak? Selain Selain itu syaratnya lagi, tadi bahasa, nilai, duit. udah kayak ya. Udah ya. Itulah triknya. Nanti kalau pengen tanya lebih, boleh nanti komen di bawah, ya kan? Kali aja nanti kan Bang Ejami sendiri yang nanti akan jawab di komen. Soalnya Apa mungkin ya. Apa? Mungkin kita mikirnya mungkin bahasa Jerman susah ya gitu ya. Kita emang belum pernah terpapar bahasa Jerman sebelumnya ya gitu ya. Nah, bisa nggak nih Bang ngajarin kita gitu ya? Ngajarin bahasa Jerman. Jerman gitu Bang. Sedikit-sedikit bahasa Jerman. Dasarnya aja gitu. Dasarnya aja ya. Misalnya kita mau perkenalan diri aja lah. Misalnya hari-hari gitu. Boleh. Saya perkenalkan, halo nama saya Zamzami. Boleh. Dia ngomongnya halo sama-sama halo ya. Halo, my nama is Zamzam. My nama. Ntar. Oh ya, coba Gusti dulu. My nama is Gusti. Coba Bang ya. Halo, my nama is Ade. Kayak gitu ya. Jerman tuh gampang. Jerman tuh maksudnya gampang. Sekarang ya gue. Tapi my nama tuh kan nggak berjauh sama bahasa Inggris kan? Betul, makanya kalau misalnya kalian lihat silsilahnya, tapi ini kalau salah coba cari info lagi ya. Setahu gua tuh bahasa Inggris tuh dia asal usulnya ada turunan dari Jerman. Jadi ada orang bilang, ih Jerman kok kayak bahasa Inggris? Kebalikannya bro, Inggris ya kayak bahasa Jerman awalnya kayak gitu. Karena waktu gua baca-baca sih ya asal mulanya itu dari ada Jermannya di situ. Makanya nggak beda jauh gitu. Kayak my name kan jadi my number gitu. Iya. Itu nggak beda jauh. Apa lagi ya? Ada lagi nggak Gusti mau tanya? Bahasa Jerman apa? Udah panjang banget nih Bang. Kita Udah ya? bahas. Jadi mungkin kalau mau belajar bahasa Jerman mungkin bisa kontak Bazam Bisa. Komen bawah. Kalau pengen tahu bahasa Jermannya apa, komen aja tadi bawah. Komen di bawah ya. Nanti dibalasin sama Bang jam-jam. Bazam kami. Mungkin itu aja kali Bang ya. Ini udah panjang banget masalahnya. Ya kan? Iya. Sekali lagi deh. Gue pengen diajarin dan bilang ngucapin terima kasih buat. Terima kasih. Terima kasih banyak buat yang udah nonton bahasa Jerman ini gimana? Oh, terima kasih banyak buat yang nonton. Vielen Dank itu artinya terima kasih banyak ya. Vielen Dank für Zuschauer itu penonton. Vielen Dank für die Zuschauer die uns dan Schauer. Jadi artinya terima kasih banyak buat penonton yang menonton kita semua. Kalau kita yang ngikutin kayak nggak bisa dong. Ini mau ngajarin aja langsung tutup sekarang tutup. Ya sudah tutup boleh. Terus kalian, vielen Dank für die Leute, die uns dann schon geschaut haben. Ich hoffe, dass diese Sendung ist ganz sinnvoll für euch alles.
Dan Udah. dan Sampai jumpa nanti di lain waktu.